Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Saya Pujo. Dan saya Dudung. Kita kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Ya. Nah, Sobat Cendekia, alhamdulillah kita sudah melewati salah satu masa yang memang biasanya dianggap paling penting buat negara kita ya. Untuk menentukan pemimpin bangsa serta calon-calon legislatif yang akan mewakili kita nanti di pemerintahan. Semoga hasil dari pemilu 2024 ini bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan lebih besar dari Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja kita juga harus berkontribusi dan masing-masing dari kita tetap harus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Insya Allah demikian ya. Amin. Insya Allah. Nah, oke, Sobat Cendekia, untuk edisi kali ini kita akan membahas satu hal yang memang masih nyambung dengan apa yang barusan saya sampaikan. Dan ini menjadi suatu fenomena yang memang cukup menyedihkan ya kalau menurut saya, Bianti, Pak Dudung. Dan memalukan at the same time. Memalukan lah ya. Ya, kita mengalami second hand embarrassment ya. Yang lihat juga ikut malu. Ya, ikut malu. Kita akan bahas apa, Sobat Cendekia? Ya, betul, kita akan membahas soal fenomena caleg stres. Calon legislatif yang stres, yang mungkin menunjukkan gejala-gejala tidak sehat secara mental karena tidak berhasil lolos menuju DPR ya, Bu Yanti. Ada contohnya kan Pak ya waktu itu cerita Pak. Ada Bu Yanti cerita. Betul ya, jadi ada seorang caleg yang merasa sudah membuat perjanjian dengan warga. Nah, ini saya bikinin sumur ya, kalau misalkan kalian ngasih suara buat saya. Yeah. Tapi karena setelah pemilu kemarin saya nggak dapat suara, sumurnya saya tutup. Tutup lagi. Jalan, ada juga jalan dirusak. Jalannya saya tutup. Iya. Ada juga udah dikasih paving, jalannya dibagusin gitu ya. Dirusak. Pavingnya diambilin. Itu emang gila ya. Nah, kalau nggak salah sampai habis 1,5 miliar gitu ya dia untuk bikin jalan dan air itu. Iya, jadi memang bondnya dikasih tahu belakangan. Ini saya sudah ngeluarin duit segini, tapi saya nggak dapat suara gitu kan. Ya, macam-macam ada juga yang itu sampai nggak pulang-pulang ke rumah lagi, gitu kan puter-puter aja. Ada yang naik-naik ke atap masjid, bakar mercon begitu ya. Bakar mercon, siang-siang, pakai helm. Ya, cukup memalukan memang. Nah, betul Bu Yanti, Pak Dudung. Nah, ini kan kalau saya ingin bercerita sebenarnya dari saya masih SD dulu memang lumayan banyak. Yang masuk koran juga cukup banyak ya. Tapi mungkin karena di sini ada Pak Dudung, wah ini kesempatan baru sebenarnya Pak Dudung. Karena Pak Dudung hadir ya, coba Cendekia sekalian, waktu Indonesia mengadakan pemilunya yang pertama tahun 1955. Masya Allah. Nah, di kesempatan ini kita ingin tanya Pak Dudung, sebenarnya yang beginian ini gimana sih Pak? Indonesia kalau pemilu itu biasanya seperti apa? Pak Dudung tolong diceritakan Pak. Barangkali kalau dari segi keramaian ya, gontok-gontokan itu di masa lampau memang sangat tegang sekali ya. Betul-betul sangat tegang karena kita bicara mengenai quote unquote perjuangan ideologi itu kan antara Islam, nasionalis dan juga komunis. Itu betul-betul tegang ya kan. Saya pernah mengalami suatu keadaan di mana mobil kita, saya tuh suka diajak sama kakek itu untuk untuk kampanye dan kebetulan beliau mewakili Mas Yumi. Itu sebelum mencapai Wanayasa kita tuh dipegat oleh orang-orang yang anti Mas Yumi gitu. Itu betul-betul hampir terjadi fisikal. Waduh. Untungnya ada polisi gitu yang bisa membebaskan kita. Jadi memang fisikal betul-betul. Jadi orang itu kalau kampanye itu siap dengan senjata gitu kan. Mengerikan sekali. Nah itu cuma mengerikan secara fisik, tapi kalau sekarang sebenarnya juga jauh lebih mengerikan. Malah gitu Pak? Bukan bukan secara fisik, karena sekarang itu artinya kalau waktu saat itu ideologi yang diperjuangkan itu, kalau sekarang itu tidak jelas. Tidak jelas ya. Dan ini masalahnya menjadi lebih kompleks. Jadi banyak urusan pribadinya, banyak urusan, pokoknya nggak jelas saja. Untuk apa menjalankan diri sebetulnya? Jadi kalau menurut Pak Dudung, di setiap pemilu itu yang namanya ideologi serta nasionalisme kita itu mengalami penurunan konstan ya Pak ya? Sampai semakin rendah. Pokoknya makin kesini makin pragmatis, makin untuk kepentingan sendiri, biarpun dalam bahasa keluarnya tetap untuk kepentingan bangsa, tapi dalam realitinya adalah untuk kepentingan sendiri. Jadi agak lain sekarang itu sangat terasa. Itu sebabnya pemilu sekarang itu sangat kasar dan sangat heboh gitu kan, tapi tidak sampai bawa senjata, itu bedanya.
mainnya lebih halus tapi alasannya lebih nggak bagus, begitu ya Pak ya, kayak gitu ya. Ya, ya. Alasannya itu untuk yang kepentingan pribadi. Dan Bu Yanti sebenarnya saya ingin tanya ya Bu ya, kalau misalkan tadi Pak Dudung sudah menyampaikan bahwa yang namanya motivasi untuk berjuang di panggung politik itu di awal-awal dulu sampai bisa adu otot, adu fisik karena memang masing-masing merasa ideologinya yang paling benar ya, jalan menuju mewujudkan apa istilahnya kemakmuran masyarakat sosial rataan paling benar. Kalau sekarang kan memang ya kita sudah bisa lihat lah ya, ada banyak orang stres Bu Yanti. Kemudian istilahnya gimana saya lah, ini kan kemarin saya juga pakai duit pribadi, sekarang saya tarik karena saya nggak jadi caleg. Ya. Ini berarti motivasinya gimana nih Bu Yanti? Iya, iya. Secara motivasi. Jadi kita pasti akan masuk ke dalam pembahasan tentang source of motivation ya, Iya, apa sumber dari motivasi, isi dari motivasi yang menggerakkan gitu kan. Kalau motivasi itu kan sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk berbuat gitu ya. Jadi dari dalam dulu, baru akhirnya dalam bentuk action. Iya, iya. Nah, apa yang dalam itu sebenarnya? Jadi yang membuat orang termotivasi untuk bergerak itu biasanya ada dua hal besar ya, karena ingin mengaktualisasikan diri, kedua karena needs, karena butuh gitu ya, karena kebutuhan. Tapi sebenarnya di antara itu ada satu lagi yang disebut dengan wants ya, keinginan gitu kan ya. Jadi ada beda antara kebutuhan dengan keinginan dan self actualization sebenarnya gitu kan. Nah, jadi yang sering terjadi itu karena kekacauan tadi itu kekacauan antara apa yang saya inginkan dan saya butuhkan, sehingga mempengaruhi meaning dari motivasi itu sendiri gitu kan ya. Jadi apa maknanya sebenarnya dari apa yang saya inginkan? Apa sebenarnya makna dari apa yang saya butuhkan? Apa makna dari apa yang ingin saya raih sebagai mengaktualisasikan diri? Itu sudah kacau balau gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita nggak tahu sebenarnya motivasi dari orang-orang untuk nyalek ini apa sebenarnya. Apakah karena ingin mengaktualisasikan dirinya sebagai orang yang hebat, orang yang berguna, orang yang bermanfaat dan keren, atau karena ingin meraih benefit dari posisi tertentu ya, jadi caleg gitu ya, jadi dewan legislatif gitu ya, apa karena materi gitu ya di balik posisi itu, atau karena ingin untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya itu bisa menjadi orang begini begitu, atau karena ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu, misalnya karena ideologi, karena sistem mempertahankan sebuah nilai yang baik gitu ya. Kalau kita sebagai orang beragama karena Tuhan gitu ya, karena ingin mencari ridho Tuhan. Nah itu akan tergambar nanti dari hasilnya yang terjadi ketika kita tes itu ya. Kalau itu nggak tercapai, kita akan kelihatan kalau ini karena materi gitu kan ya, mereka akan stres. Kalau karena urge ya, kalau karena kebutuhan, atau karena orang lain, ini juga akan stres ya, karena ingin mengaktualisasikan diri juga akan stres akibatnya gitu kan, karena mereka tidak konsisten dengan sistem nilai mereka sendiri. Itu akan sangat kelihatan kalau orang ini sama sekali tidak beragama, Pak. Ya, Bu Yanti. Ya, tapi orang yang masih beragama biasanya masih bisa akhirnya kembali gitu kan kepada agamanya. Tapi kalau orang yang sama sekali nggak pernah diajarkan agama, nggak percaya Tuhan segala macam, mungkin solusinya ya bunuh diri barangkali gitu ya. Ya. Bu Yanti. Tapi Bu Yanti barusan bilang ada yang ingin untuk dirinya sendiri, ada yang untuk meyakinkan orang lain atau menunjukkan pada orang lain saya bisa, atau untuk satu nilai tertentu, dan yang paling tinggi itu untuk mencari ridho Tuhan ya. Dan ini udah pernah kita bahas ya Bu Yanti ya. Iya. Teori anchor, betul. Apa yang sebenarnya menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu ya. Betul. Jadi kelihatan nanti di situ kan dari jawaban dari caleg yang tadi stres itu, Pak Pujo bilang, saya sudah keluar uang banyak ini, saya dijanjikan suara gitu kan ya, tapi nggak dapet gitu kan ya. Artinya kan bukan karena Tuhan dia, tapi karena ingin mendapatkan suara dia berbuat baik itu, membuatkan jalan dan air itu gitu kan. Kalau dia memang karena Tuhan, karena ingin menolong orang ya, dengan jalan yang bagus, dengan air yang banyak, berarti dia akan mengatakan, oh berarti memang belum waktunya ya, belum waktunya saya itu ya, tapi saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, maka biarkanlah orang menikmati itu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ikhlas, itu kan memberikan jalan, memberikan air, itu kan memberikan kehidupan bagi orang luar biasa. Pahalanya luar biasa gitu. Pak Dudung, Bu Yanti. Nah Pak Dudung, fenomena kayak gini nih apakah sudah sering terjadi dari zaman kemerdekaan dulu Pak, atau emang sekarang tambah parah aja? Gimana? Makin parah. Makin parah ya Pak ya. Makin parah.
Kalau kita bicara mengenai zamannya dulu, terutama pemilu pertama, itu kan bicara mengenai ideologi ya, Iya, Pak. mengenai keyakinan. Artinya orang yang Islam bahkan masih ada isu Hmm. negara Islam atau bukan. Itu bedanya. PNI enggak, ini harus nasionalis, yang komunis, oh ini komunis Harus sudah sosial harus komunis. dikasih tempat gitu kan. Ya, begitu. Jadi itu sangat sangat suatu perjuangan yang saya bilang itu sangat patriotik ya dari masing-masing grup, tapi cukup jelas tujuannya itu. Nah kalau sekarang karena tujuannya Bukan saya sistem nggak tahu nilai ya. ya. Bukan. Kalau dikasih 1/10 barangkali untuk kepentingan pribadi, saya berani mengatakan mungkin sekitar 70, di atas angka 70 ya, di atas angka 7 itu kebanyakan ini adalah motivasinya Pribadi. untuk my well-being aja, jadi kan bukan untuk kebaktian, untuk tujuan ibadah dan lain sebagainya. Cuma mereka sih yang bisa menilai diri mereka sendiri gitu ya. Dari cara mereka mengungkapkan kekecewaan mereka, kita tahu anchornya sebenarnya di mana gitu. Betul, Yanti. Tuh Pak Pujo. Dan nanti saya kira kalau sudah terpilih juga akan ketahuan orang-orang ini. Iya. Dan itu makin, menurut saya kualitasnya makin bagus. Jadi yang bergelarnya makin banyak. Yang profesor dokter juga. Dokternya dan sebagainya. Yang Kalau artis yang hebat. satu sekarang udah nggak dianggap lah. Ya, satu itu ya dianggap semuanya udah sama. Semua bisa. Semua bisa. Ya, kan, tapi kan kalau Sheldon. kita bicara mengenai motivasi yang baik itu sama sekali tidak tergantung pada gelar-gelar orang. Betul sih. Yes. Betul. Pada keyakinan. Ya, lebih keren Google ya. Kalau Google sekarang nggak peduli gelar lagi kan ya Google. Gimana maksudnya? Kalau yang penting kompeten di bidang tertentu, nggak perlu harus profesor, harus dokter, harus apa Spesialisasi gitu kan. dan skill Iya. ya. Memang untuk masing-masing posisi butuh ya. Mereka membukakan peluang untuk itu kan. Betul. Itu Bisa. Tapi sebelum kita masuk kembali ke caleg stresnya tadi Bu Yanti, kalau dari pandangan Pak Dudung nih Pak, kondisi di mana let's say, kan ini mungkin kita belum lahir ya, sobat cendekia sekalian, zaman keemasan ketika pemilu legislatif atau kondisi politik Indonesia itu yang paling bagus, dan apa yang bisa kita kembalikan atau nilai-nilai apa yang sudah hilang dari sana, itu tahun berapa Pak Dudung? Akan sangat susah sekali dibilang tahun berapanya. Saya cuma melihat ada suatu kelompok besar tahun 55 dan sesudah tahun 55. Saya kira itu aja dulu sekarang yang kita bicarakan. Iya Pak. Itu sebelum tahun 55 itu atau pemilu 55 itu kalau presiden atau pemilihan itu sedang dilakukan itu kita sampai menangis karena kita merasakan bahwa kita bicara mengenai future Indonesia. Betul-betul, wah kalau mendengar pidatonya Bung Karno ya? Atau yang lain-lain itu kita tuh menangis, benar-benar menangis. Saya waktu itu masih SD ya, SD kelas 1. SD kelas 1 udah merasakan negara Indonesia itu adalah negara yang punya potensi untuk berkembang menjadi negara yang sangat luar biasa. Negara besar ya Pak. Tapi dari tahun ke tahun kita masih mengharapkan itu kan, udah lewat 55, terus pemilu berikutnya. Nah sekarang itu pemilu yang terbaru itu saya makin pesimistik to be honest ya kan. Tapi pesimistik itu tidak menyebabkan saya harus mundur. Jadi saya prinsipnya adalah akan melakukan apapun yang terbaik sesuai dengan value saya untuk membangun bangsa ini. Untuk membangun bangsa itu ya, aja. Dan saya kira lebih baik kita memposisikan itu saja ya. Betul, jadi jangan sampai frustrasi wah karena negaranya begini atau pimpinannya begini terus kita juga jadi coreng-moreng, enggak. Nah, kita tetap harus menunjukkan bukti bahwa kita adalah manusia pilihan dari Allah, manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah, dan kita harus melakukan yang terbaik untuk hidup ini. Betul Pak. Termasuk untuk memajukan bangsa ya Pak. Ya. Nah, marilah kita. Bangsa itu saya itu selalu merasa bahwa inilah opportunity kita untuk berbuat sesuatu ya, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari itu. Betul. And we can do that, gitu kan? Kita nggak usah tergantung kepada siapa presidennya, siapa anggota DPR-nya, ya kan? Kita masing-masing bisa melakukan dalam kapasitas kita masing-masing jadi yang terbaik gitu ya Pak. Nah itu tadi mantap sekali dari Pak Dudung Sobat Cendekia. Semoga kita selalu bisa menanamkan rasa nasionalisme dan cinta Indonesia ya di dada kita masing-masing, sehingga kita bisa bilang bahwa ini perjuangan kita untuk negara. Nah seperti itu ya Pak Dudung. Nah tapi tentu saja agar negara ini juga tetap baik-baik saja, kita juga perlu
Caleg. caleg yang tidak mudah stres, Bu Iya. Yanti. Nah, gimana Bu Yanti biar istilahnya? Ya karena kalau ketika calegnya tidak mendapatkan sesuatu mereka stres kan ya berarti yang nggak lulus aja nih yang ketahuan udah stresnya, yang lulus tapi juga berpotensi untuk stres kan Iya. juga banyak Iya, nih Bu Yanti ya. Nggak cuma caleg kok, semua orang dalam mengambil keputusan dan mengambil action ya, keputusan untuk melakukan action itu dia harus memiliki sesuatu yang disebut dengan kepercayaan Iya, bahwa Bu Yanti. hidup itu sangat tidak bisa kita kontrol Nah, sebenarnya, Masya Allah, betul ya. seperti itu ya. Sangat tidak pasti gitu ya. Pak Pujo bisa nggak memastikan Pak Pujo masih hidup sejam yang akan datang, setengah jam yang akan datang, nggak bisa kan Nggak dia bisa, kontrol. Bu Yanti, betul. Tapi kan at least ada yang bisa Pak Pujo kontrol ya, Betul. at least mempersiapkan diri untuk mati segala macam gitu ya. Iya, Bu. Jadi mungkin para caleg ini kenapa menjadi stres Pak Pujo, karena mereka nggak bisa mengkalkulasi dengan baik, mengelola dengan baik, mengontrol dengan baik antara harapan mereka dengan resiko, gitu ya. Harapan dan resiko ya, Bu Harapan dan Yanti. resiko. Jadi harapan ini kan sifatnya ada yang harapan yang yang mengharapkan sesuatu akan terjadi berdasarkan usaha gitu kan ya. Kalau ada juga harapan yang disebut dengan ekspektasi gitu ya. Ekspektasi itu harapan yang kita inginkan harus terjadi. Itu bedanya. Karena orang menyamakan kadang-kadang antara ekspektasi dengan harapan. Kalau harapan lebih kepada penyerahan diri ya, pasrah setelah kita berikhtiar semampunya. Tapi kalau ekspektasi ya memang kita juga berikhtiar semampunya, tapi kita katakan harus terjadi gitu ya. Nggak bisa ya. Ya harus Jadi terjadi. ngatur Tuhan, Pak. Jadi ngatur Tuhan gitu. Betul. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika kita mengambil resiko gitu kan ya dalam sebuah kegiatan gitu kan, dalam sebuah keputusan mengambil resiko, kita sudah mengkalkulasikan resiko ini. Oke, kapasitas saya segini gitu kan ya. Nah, kemudian maka resiko yang bisa saya ambil adalah segini dengan persiapan seperti ini. Ya, saya tujuannya begini, ini yang akan saya lakukan. Mungkin ini nggak akan selalu merugikan saya. Jadi ada kontrol, dia hanya bisa berikhtiar untuk meminimalkan resiko secara bertanggung jawab. Ya, jangan jor-joran juga barangkali. Biasanya itu gitu. yang bikin mereka stres, Bu Yanti. Iya. Pak Dudung udah kasih semuanya, hilang. Iya, Paling, ya, kasih semuanya. Tidak berhasil. Betul. Harusnya harus kata kalau Warren Buffett juga bilang kalau berinvestasi pun jangan satu basket, kata Betul. Warren Buffett Don't gitu put kan. all your eggs in one basket ya. Iya. Jangan taruh semua telur kita di satu keranjang Iya, saja. ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi dengan bertanggung jawab, pikirkanlah yang mana yang nggak akan merugikan saya, nggak akan bikin saya stres. Karena hidup tuh nggak certain, nggak pasti. Kalau nanti ada kemungkinan loh saya kalah, Betul. ada kemungkinan dapat suara sedikit gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan resiko seperti apa yang ingin saya ambil gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang bikin sakit jiwa itu sebenarnya itu ada dua hal yang utama itu adalah ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa hidup ini nggak pasti. Anything could happen, Betul, gitu ya. kan ya, bahwa anytime bisa saja suami kita berselingkuh, istri kita berselingkuh, bisa saja anak kita durhaka, bisa saja macam-macam gitu kan ya. Itu nggak siap, kita nggak mau terima kenyataan, akhirnya sakit jiwa gitu ya. Yang kedua, karena seseorang itu continue terus-menerus melakukan hal yang selalu biasanya gagal, berulang-ulang diulang lagi. Padahal jadi strategi yang sudah terbukti gagal sekali, diulang lagi dan lagi yang sudah gagal. Harusnya kalau strategi ini gagal, kita mencoba alternatif strategi, selalu berpikir, dianggap ini kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk mencari solusi, berinovasi harusnya gitu. Jadi orang yang akan menemukan makna yang baik dalam hidupnya itu ya, tantangan itu atau challenge itu mereka anggap sebagai kesempatan untuk berkembang. Kemudian keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan itu tidak menjadikan sesuatu yang mengontrol mereka, tapi sesuatu yang mereka kontrol. Kemudian apresiasi dari masyarakat, kompensasi uang, kompensasi penghargaan itu dianggap sebagai reinforcement saja atau penguatan dari melakukan hal yang baik saja, bukan untuk dicari, untuk jadikan kita aku dapatkan, aku harus bukan tujuan kita. Nanti akan muncul situasi yang disebut dengan flow gitu, kita merasa enak dan akhirnya tercapailah meaning yang sebenarnya. Kalau enggak bisa jadi false meaning nanti. Betul, Bu Yanti. Dan istilahnya banyak sekali memang hal-hal dalam kehidupan kita itu kan ya Allah yang paling tahu ya. Iya, Allah yang betul. tahu yang terbaik buat kita. Betul. Seperti itu. Itu kita nggak terima kadang-kadang, padahal mungkin apa yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan ilmunya Allah. Kata Allah, nggak bagus kamu jadi caleg, nggak bagus jadi yang legislatif gitu, karena mungkin kamu kurang di sana sini, atau lebih persiapkan lagi yang ini dan itu gitu. Kehidupan yang begitu
dinamik dan kehidupan yang begitu hiruk pikuk sering melupakan kita. Bahwa sebetulnya penentu itu yang paling tahu, yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Kita lupa berinsya Allah. Insya Allah. Kita lupa berinsya Allah. Ya. Kadang-kadang kita ngerasa saya udah ngeluarin duit 2 miliar gitu kan, dia nggak ngeluarin duit apa-apa gitu, cuma modal foto lucu gitu ya, masuk ke Senayan gitu. Kok bisa? Kan you gitu. cannot control the future, kan nggak bisa mengontrol masa depan. Betul. Ya, makanya harus smart, harus punya responsibility atau rasa tanggung jawab dalam beresiko itu, mengambil resiko itu. Betul, Yanti, Pak Dudung. Nah, jadi untuk mengelola resiko ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berharap bahkan ya itu jangan sampai kita melupakan anchor. Ya, anchor kita. Motivasi perlu dijaga. Ya, betul. Ekspektasi juga perlu dijaga. Ya, dan cara kita memandang insentif dan memandang tantangan gitu. Kalau kita menghadapi kegagalan atau tantangan, kita anggap sebagai opportunity, sebagai kesempatan untuk berkembang. Orang yang bijak bisa belajar dari kegagalan dan kesalahannya. Betul. Agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Betul. Mau kita berhasil mau tidak, tetap kita jadi lebih baik. Setuju. Dan jauhi kesalahan pengertian tentang antara kebutuhan untuk survive dengan keinginan gitu. Jadi kalau kita sampai dikontrol oleh keinginan-keinginan, maka kita biasanya akan begitu kita gagal mencapai sesuatu keinginan kita itu, kita akan stres. Itu Bu Yanti. Ini karena banyak orang yang merasa kalau di dunia ini tidak mendapat kenikmatan maka tidak merasakan surga. Nah, seperti itu. Ada hadisnya. Ada hadisnya, Masya Allah. Betul Bu Yanti, Pak Dudung. Ini ada hadis riwayat Muslim ya yang berbunyi, waduh, bahasa Arabnya apa nih? Ad-dunya sijinil mukmin, wa jannati kafir. Jadi dunia ini adalah sebenarnya penjara bagi orang-orang mukmin ya. Sedangkan surga buat orang-orang kafir. Ya, penjara bagus sekali ya, dia harus struggle kita untuk harus struggle. Ya. Tidak semua yang kita inginkan jadi kenyataan ya. Bukan all you can eat buffet gitu di dunia ini gitu. Dan Allah juga nggak pernah menjanjikan dunia tempatnya bersenang-senang. Tidak ada. Dunia itu tempatnya ujian seperti itu. Tempatnya ujian. Kalau menganggap dunia tempat senang-senang ya salah lokasi, salah lokasi untuk hidup gitu ya. Ya. Expect musibah akan terjadi, expect bahwa kegagalan akan terjadi, expect itu terjadi. Tapi bukan berarti kita juga mengatakan, aduh udahlah kita nggak ada kontrol sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, gara-gara kita tahu. Tapi memang benar kita harus tahu bahwa hal-hal di luar harapan kita, hal-hal di luar perkiraan kita akan terjadi. Akan terjadi, mungkin terjadi. We never know. Karena itu kita berusaha. Ikhtiar terbaik, itu terbaik, dan berharap dan percaya ya apa yang dipilihkan Allah terbaik buat kita, walaupun dalam bentuk musibah, walaupun dalam bentuk suatu yang kesannya sial ya. Pernah ya Pak kita waktu itu mengunjungi seseorang di penjara ya Pak, ya itu menarik. Menarik Pak Pujo. Ini orang tinggi juga di negara kita gitu ya, orang penting juga ya Pak. Akhirnya masuk penjara karena korupsi. Nah, 2 tahun dia di penjara. Diduga korupsi. Whatever it is ya. Tapi yang pasti dia masuk penjara gitu kan. Kita kunjungi di Sukamiskin. Kemudian beliau mengatakan 2 tahun ini adalah 2 tahun penuh hikmah dan blessing dari Allah. Wow, kenapa Pak? Gitu kan saya mau bikin buku katanya segala macam. Dan saya disadarkan oleh Allah, dinolkan kembali oleh Allah. Saya diberi kesempatan memperbaiki diri. Kalau enggak, saya enggak akan punya waktu untuk bikin buku, untuk merenung kembali apa yang saya lakukan, evaluasi hidup saya. Jadi buat saya ini bukan musibah, ini sebuah anugerah katanya apa ya? Sampai wow gitu terpana bisa gitu. Menemukan hikmah dari kondisi terburuk itu satu berkah. Mungkin menemukan jati dirinya. Menemukan jati dirinya, benar sekali. Ya malah bagus. Peringatan Allah itu datang dalam berbagai bentuk ya. Yes, tanda sayangnya. Pasti tanda sayangnya. Jadi kita memang harus selalu bisa berhusnuzon kepada Allah. Dan sekali lagi radar kita memang harus selalu siap. Kalau radar kita peka, kita tahu bahwa ini adalah tanda sayang Allah. Suatu tanda sayang dari Allah. Kalau radar kita nggak peka karena hal-hal lain, maka kita nggak akan pernah tahu. Ya, musibah itu kan bisa karena Allah ingin memperingatkan kita atau menghukum kita, bisa untuk menguji iman kita gitu kan ya, bisa karena untuk memberikan kita apa istilahnya itu makna dari sesuatu gitu kan ya. Nah ini yang sering terjadi gitu kan ya, kita ketika diberi musibah kita menganggap gitu ya bahwa Tuhan sedang menghukum kita ya, yang terjadi begitu. Wah saya tidak sayang gitu kan. Nah itu yang terjadi. Padahal sebenarnya dalam bentuk hukuman pun ya, ataupun dalam bentuk ujian pun, ujian yang maksudnya untuk menaikkan level kita pun, atau untuk betul-betul menghukum kita, Allah ingin menunjukkan sayangnya.
ini salah ya gitu. Yuk kembali. Itu maksudnya. Jadi kita nggak perlu drama ya. Iya. Apa Allah Iya, memberikan semua ini iya, padamu? iya. Itu Iya, dia iya. makanya. Betul sekali. Ini Nggak salah ya perlu sayang. Ya, Nggak coba perlu. balik. Ya, itu maksud Allah sebenarnya. Walaupun sepertinya menghukum, nggak ada yang dan buruk. mungkin juga menyakitkan gitu kan. Mm-mm. Tapi menyakitkan itu adalah bagian daripada exercise itu sendiri. Dari pelajaran dari hikmahnya ya Pak Duda, Bu Yanti. Toh Betul. dunia ini cuma sementara ya Pak. Sebentar. Iya, betul. Everything in the world are going to get yellow ya. Ya. Dan orang lupa bahwa kita tuh hidup itu untuk sementara, Iya. abadi Sementara, menanti. Gitu. betul. Yep. Nah, Iya. jadi ya semoga dari apa yang sudah kita lihat di media, di berita kemarin, kita juga bisa menarik suatu pelajaran dari situ, Sobat Cendekia sekalian. Tadi kita sudah belajar bagaimana nasionalisme itu kita perlu dipupuk dari Pak Dudung, tapi kita juga tetap perlu menata motivasinya, itu yang perlu dijaga agar kita tetap dalam rangka mengabdi kepada Allah Iya, Subhanahu wa taala, insyaallah betul. seperti itu ya. Bu. Ya, dan kontrol ekspektasi kita dan selalulah berharap kepada Allah setelah berusaha dengan sebaik-baiknya gitu. Insyaallah, Itu aja. insyaallah. Hasil akhirnya biarkan Allah yang menentukan. Allah yang paling tahu. Dan pasti baik. Pasti Dan baik. pasti baik ya. Pasti baik. Ya, kayak dalam surat Al-Luqman ayat 34 Allah mengatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang aku berikan kemampuan untuk mengontrol masa depan. Tidak Nggak ada, cuma aku. Betul. Ya, jadi biarkan oleh yang mengatur keputusannya, kita hanya berikhtiar gitu ya. Dan memang tempatnya diuji kok gitu ya. Tempatnya diuji. Ya, di Al-Baqarah 185 Allah mengatakan kami berikan sedikit kekurangan buah-buahan, sedikit kehilangan orang-orang yang cintai segala macam gitu ya. Supaya mereka bisa dilihat siapa yang paling bisa mengendalikan dirinya untuk bersabar gitu. Kembali lagi ke bersabar dan mengendalikan diri. Mengendalikan diri, Insyaallah. ya. Ya, Bu Yanti, Pak Dudung, insya Allah di kesempatan ini kita sudah banyak belajar. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Dudung? Saya kira banyak pembelajaran ya dari kehidupan ini, dan masing-masing dari kita akhirnya harus kembali kepada anchor kita sendiri, apa yang kita yakini dalam hidup itu. Dan kalau kita sudah yakin itu, sisanya kita bukan sisa, tapi yang paling pentingnya kita serahkan kepada Allah. Kembalikan lagi Usaha kepada saja Allah. kita, Betul, usaha yang terbaik, ya kan? Hasilnya kita serahkan pada yang punya. Itu aja. Masya Allah, itu sangat penting sekali. Bu Yanti, ada yang mau ditambahkan? Ya, ada mungkin ya. Bagi penganut agama Islam khususnya Iya, gitu Bu ya. Yanti. Yang namanya Islam itu adalah agama yang tengah-tengah. Istilahnya apa? Jangan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, Betul, kan itu betul. artinya gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu pesimis dengan hidup ini, terlalu santai dengan hidup ini gitu ya, udah diatur kok gitu ya, atau terlalu takut dengan hidup ini gitu. Kita selalu di mental state yang disebut dengan optimum opportunity. Kita menganggap bahwa akan selalu ada ya kesempatan untuk berkembang ya asal saya berikhtiar. Jadi nggak boleh fatalistik juga gitu, karena nggak mau sama sekali lah berusaha Nggak boleh ya. legowo aja mengalir aja, nggak bisa Nggak bisa begitu juga. Pak Pujo ya. Ya, Jadi agama kita agama yang tengah-tengah, maka lakukan sesuatu ya, kita take action kayak Nabi Musa, ada tongkatnya, kata ke Tuhan apa, taruh tongkatmu ke air laut itu, nanti Allah yang menentukan mau apa terjadi gitu ya. Bukannya magic gitu ya, tapi ikhtiar itu maksudnya, ikhtiar dulu. Nah itu saya jadi ingat kemarin waktu Tasin belajar juga memang itu ada doanya ya Bu Yanti ya, di Ali Imran berapa itu saya lupa, mohon maaf ya Pak Ustadz saya lupa. Jadi memang ada doanya, ya Allah lindungilah kami dari, ada beberapa hal gitu ya, tapi salah satunya memang dari usaha yang berlebihan. Usaha yang berlebihan, ya. Usaha yang berlebihan itu memang tidak baik. Ini agama yang tengah-tengah kok semuanya, gitu supaya kita tetap balance dan tenang. Jadi biar nggak stres, biar nggak terlalu istilahnya salah motivasi, kemudian merasa diri sendiri yang paling benar, paling berhak, gitu ya. Kita tengah-tengah aja. Di tengah-tengah. Saja. Kembalikan lagi kepada Allah. That's true. Insya Allah. Baik, kalau gitu Sobat Cendekia, alhamdulillah kita sudah ada di akhir sesi ngobrol kali ini. Semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk belajar banyak hal lagi dari Pak Dudung dan Bu Yanti. Terima kasih semuanya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.